Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia. Hari ini saya rindu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk kita bahas bersama-sama. Oke, ada 4 pertanyaan hari ini yang akan kita bahas yang sangat menarik dan semoga menjadi jawaban bagi pertanyaan Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum bertanya, mungkin yang malu bertanya, ini menjadi jawaban juga. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau keselamatan itu terjamin dalam Tuhan, mengapa Alkitab terus memperingatkan kita tentang kemurtadan? Apakah akan kehilang keselamatan itu? Oke, pertanyaan yang kedua kita sudah bahas ya beberapa kali, salah satunya lewat konsep pilihan, bahwa sesungguhnya dari sudut pandang manusia, kita ini nggak tahu siapa yang percaya Tuhan, siapa yang terpilih. Jadi secara manusia ya, secara hamba-hamba Tuhan, juga penulis surat ya, entah itu Paulus, entah itu Petrus ya, tentang kemurtadan, entah itu Yakobus, rasul-rasul ini nggak tahu tentang siapa yang akan bisa percaya, siapa yang terpilih untuk diselamatkan, siapa yang enggak. Karena itu dikatakan waspada tentang kemurtadan, gitu ya, karena nggak tahu. Karena itu kita semua harus semakin sungguh-sungguh dan supaya kita semakin berkenan. Ayo semakin beriman, semakin bertumbuh. Jangan sampai mundur. Contohnya di Alkitab jelas. Demas 2 Timotius 4 ayat 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Dikatakan di sana, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas ini sudah pelayanan sama Paulus. Orang pelayanan. Berangkat pelayanan sama seorang rasul yang nulis 2/3 dari Alkitab. Tapi dia bisa mundur. Karena sesungguhnya nggak ada yang tahu siapa yang sudah percaya sepenuhnya, apa cuma percaya di mulut saja, percaya dalam tindakan awal-awal saja, imannya nggak murni ya. Karena itu selalu diperingatkan, ayo murnikan iman, ayo tumbuhkan iman, ayo semakin setia. Nah, untuk menjawab pertanyaan lanjutan tadi, apakah itu orang itu bisa diselamatkan? Nah, ini penting ya. Pertanyaan itu, keselamatan hilang apa tidak? Nah, jadi orang itu belum tentu sudah selamat dari awal, belum tentu sudah percaya. Ya. Jadi mungkin aja orang itu karena perasaan senang terhadap seseorang maka dia ke gereja dan percaya. Oh, karena senang sama Paulus, Demas ikut Paulus. Tapi ketika dia punya kesenangan yang lain, dunia, dia meninggalkan Paulus. Sesungguhnya apa yang menjadi alasan kita untuk jadi Kristen? Apa yang menjadi alasan kita untuk melayani? Ada orang pelayanan karena pengen tampil. Ada orang pelayanan karena pengen dekati salah seorang worship leader atau yang pelayanan, pengen jadi pacarnya atau jadi pasangannya. Apa motivasi kita melayani? Apa motivasi kita jadi Kristen? Gak ada seorang pun manusia yang tahu motivasi manusia yang lain, kecuali dia cerita ya. Maka itu kata murtad ini cenderung ke arah dimana orang itu sesungguhnya belum percaya. Percayanya cuma di luar saja, tipis. Ya. Jadi keselamatannya hilang apa tidak? Jangan-jangan dia belum pernah selamat. Ya. Bukan sudah selamat terus hilang, selamat terus hilang, enggak. Jangan-jangan dia belum pernah selamat. Dia cuma karena hobi, karena pengen ikut, ya. Ternyata belum punya beriman penuh, imannya nggak murni.